Oke guys, welcome back to channel saya Sikswa. Jadi hari ini memperingati 3 tahun kecelakaan terparah yang pernah saya alami dulu. Ya, kecelakaan tengah malam dengan bebek motor bebek pertama saya. Dan ya, hari ini tuh spesial. Hari itu spesial memperingati 3 tahun kecelakaan saya, dan sampai parah ke keadaan motor saya. Kalau saya alhamdulillah hanya lecet-lecet sedikit dan agak sakit kalau jalan di kaki. Jadi waktu itu tuh kecelakaannya sekitar tengah malam, jam 11 malam di sebuah jalan yang lurus. Ya, karena kenapa saya sampai kecelakaan, karena dulu kecepatan motor saya yang bebek itu dia nyampe 90, nggak tahu 100 gitu. Jadi ketika lurus itu kan agak gelap jalannya juga. Sama saya kan waktu dulu tuh masih musim-musimnya begal ya. Setelah itu ya saya berpikirannya, ya udah saya ngebut aja daripada kenapa-napa gitu kan. Dan saya ngebut juga nggak ada feeling apa-apa gitu. Namun begitu pas melewati jalan yang tempat saya celaka, saya gaspol, dia nyampe 100, dan ada ibu-ibu pakai Mio, dia nyebrangnya tuh dia nggak pakai lampu sen, nggak, lampu juga gak nyala, jadi asal nyebrang aja. Udah saya klaksonin, tapi dia malah ke tengah juga. Udah saya klaksonin, dia malah maju gitu. Ya udah, hajar gitu. Ya udah, itu saya lepas motor, entahlah mungkin refleks juga, lepas motor, lalu saya berguling sekitar 2 nggak tahu 3 meter. 2 nggak tahu 3 meter. Dan saya ditolongin oleh ada yang lagi ngumpul gitu ya. Saya ditolongin oleh anak-anak yang lagi ngumpul itu. Lalu mereka mencoba menggeser motor saya yang tergeletak di tengah jalan, tapi nggak bisa karena mesinnya tuh dia macet. Kalau istilah Sundanya tuh ceket karena gear kickstarter itu dia kayaknya rontok, gak tahu patah di dalam atau nggak tahu apa. Nah, sudah itu ya saya dipinggirkan. Mungkin ada pertanyaan dari kalian, kenapa, terus gimana bang? Yang ibu-ibu itu nggak apa-apa? Dia nggak apa-apa, cuma mungkin kaget doang, sama dia terkesan gak mau disalahkan gitu.
Terus waktu itu ada intel juga, intel polisi yang lewat gitu, dia patroli tengah malam. Dia lewat tengah malam, lalu nanya mau diselesain di sini atau dibawa ke kantor polisi. Saya pengennya dibawa kantor polisi ya, karena saya udah bukan ya, saya salah juga karena mengebut. Tapi kan saya udah ngasih klakson, lalu ibu-ibu juga kan dia nggak pakai helm, nggak pakai lampu juga mati, lampunya juga mati, dia nggak ngasih lampu sen. Dan motor dia tuh yang kata tahu Mio J, nggak tahu Mio Karbu. Jadi motornya cuma belah covernya aja. Nah, udah saya itu terserah itu mah. Soalnya kalau surat-surat saya lengkap. Karena saya kasihan juga, mungkin dia ada duit. Tapi memang saya dalam hati juga kesel sih. Kenapa gitu? Kenapa dia ngalangin gitu? Udah diklaksoni dia malah maju gitu, bukannya diam. Ya udah saya ngebanting ke hampir arah berlawanan, ibu-ibu juga malah ngegas gitu kan. Ya udah, nah, akibat dari tabrakan itu ya motor saya mesinnya dia harus bongkar. Harus bongkar karena macet sama shock depan, shock breaker juga dia bengkok, pelek juga bengkok, ban kempes, cover body juga dia hampir bengkok, bukan bengkok sih, hampir patah. Nah setelah itu saya titipkan dulu aja motor tuh, dia di warung kalau nggak salah. Di warung saya titipkan. Nah keesokan harinya saya ambil motor gitu, mau saya bawa ke bengkel. Jadi setelah itu saya mesen angkutan barang, saya bawalah ke bengkel. Nah pas mau ngangkut motor saya yang di tempat penitipan itu, ada ibu-ibunya, dan dia merasa nggak bersalah aja gitu, nggak ada basa-basi apa kayak nanya gimana tuh, nggak ada. Makanya saya tuh kesel gitu sampai sekarang. Ya sudahlah, kata saya, kalau emang jalannya harus gitu. Setelah itu saya betulkan, habis saya berapanya lupa. Habis berapanya saya lupa. Setelah itu saya pakai lagi dan saya celaka lagi, jatuh lagi sampai ban dengan stang tuh dia nggak ini apa sih, wah orang gila. Nggak lurus gitu. Ya udahlah, kata saya tuh, karena emang pas gini mah udah saya jual. Dan itulah kisah motor pertama saya yang cuma bertahan berapa tahun ya, 4 tahun mungkin, 3 atau 4 tahun. Terima kasih, like, comment, dan subscribe. Semoga kalian sehat selalu dan goodbye.